Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mustami'in wal mustami'at, ini kita sedang melaksanakan saum baru lewat 5 hari. Insya Allah akan dapat menyelesaikannya. Orang yang saum akan mendapat kesucian dalam diri. Mengapa? Karena sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, tadi kan la'allakum tatakun. Rasul juga mengingatkan bahwa orang yang saum adalah orang yang diampuni dosanya. Malah disebutkan juga dalam hadis yang lain, orang yang saum itu adalah mereka-mereka yang betul-betul berdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dibuka pintu surga serta ditutup pintu neraka. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu gunakan kesempatan ini. Kesucian diri, saum itu. Sebab dosa dihapus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum Ramadan iman dan karena Allah, maka diampuni dosanya yang sudah lalu. Tapi yang paling menarik di sini ialah juga hadis lain. Sumu tasihhu. Saumlah kalian, sehat kalian. Ternyata memang ini hadis ini ada beberapa diskusi di kalangan para ahli ya. Katanya masih belum kuat, tapi sekarang yang menguatkannya justru adalah para ahli kesehatan, para dokter. Jadi para dokter itu menyebutkan dengan saum itu ternyata menyehatkan diri kita sekalian. Bagaimana tidak menyehatkan? Kan biasanya begini, menurut para pakar kesehatan juga, umpamanya makan yang baik itu bukan 3 kali sehari. Makan yang baik itu adalah 2 kali sehari. Nah, di kita kan dengan adanya iftar, dengan adanya sahur, itu sudah jelas terpenuhi 2 kali sehari semalam itu kan. Nah, ini contoh yang dekat. Para pakar yang lain menyebutkan bahwa dengan saum itu menyehatkan. Mengapa? Karena memang fisik kita itu diperlukan ada semacam istirahat atau pemberhentian dari makan dan minum dalam waktu-waktu tertentu. Dengan saum ternyata bisa menyehatkan seseorang. Malah ada yang menarik itu. Kalau orang mau dioperasi misalnya, itu harus saum dulu. Begitu. Berapa hari itu tergantung pada dokter. Kalau orang sekarang ada penyakit diabetes misalnya, yang bagus itu kan saum dulu. Ditanya sudah makan atau belum pagi. Nah, kalau sudah makan itu nanti gulanya akan naik. Tapi kalau belum itu bisa dicek. Oh, bagus nih, normal nih. Nah, apalagi orang punya penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu berkaitan dengan kesehatan itu, ya, dalam waktu saum itu adalah bagaimana tuntunan agama dan dikaitkan dengan kehidupan keduniaan yang kita lakoni sekarang ini, ternyata dengan saum itu memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Memang saum itu kalau dilihat di ayat kan walladzina min qablikum, bukan hanya kita tapi orang-orang sebelum kita ada saum juga. Kita tidak tahu di agama-agama lain itu bagaimana saumnya, berapa lama saumnya gitu. Katanya ada tapi cuma 4 hari, cuma 5 hari begitu kalau saya tanya pada agama lain itu ya. Nah,
Kita dalam Islam justru sampai 29 atau sebut saja sampai 1 bulan. Nah, jadi dilihat dari aspek yang lain, bukan hanya aspek ta'abudi saja ibadah, saum itu juga dari aspek ta'akuli secara rasional. Rasionalnya tadi kok memang sudah ada dari Rasul dulu, yaitu sumu tasihu, silahkan kalian saum, sehat itu kalian itu. Nah, dibuktikan sekarang oleh para ahli ilmu pengetahuan, khususnya para dokter, memang seperti itu. Jadi dalam Islam ternyata ibadah itu mengandung hal-hal lain, bukan hanya sekedar ta'abudi, tetapi juga ta'akuli. Yaitu secara akal bisa dipahami, secara ilmu pengetahuan bisa dipahami. Memang keindahan ajaran Islam itu bukan hanya ta'abudi mahdo saja gitu. Ya, mulai dari sholat juga begitu. Dari aspek kebersihan di situ, kita dengan mandi suatu waktu, dengan berwudu setiap hari minimal itu 5 kali sehari semalam. Dilihat dari aspek kesehatan kan ternyata sekarang itu musim corona ya, karena kita sering cuci tangan dengan berwudu misalnya, apalagi kalau pakai sabun katanya, sehingga orang pabrik sabun pada laku sekarang ini gitu ya. Nah, sebenarnya asal dicuci bersih aja gitu. Nah, itu kesucian pada diri kita. Karena corona ada antara lain itu kena kepada orang-orang yang sebut saja tangannya kotor misalnya. Kita sering berkumur-kumur, bahkan kalau berwudu itu dengan menggosok gigi. Karena itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebersihan, kesucian. Nah, jadi corona tidak berani ya pada kita. Karena memang kita suci insya Allah baik secara lahir maupun secara batin. Oleh karena itu pula para mustamin mustamiat kita itu jangan ragu-ragu dan jangan susah untuk beribadah pada Allah. Dengan berwudu saja sudah beribadah, apalagi di situ ada sholat fardu, di situ ada sholat sunnah, dan sunnah itu banyak cabangnya itu ya. Kita sekarang sudah melaksanakan sudah sholat wajib itu, yaitu dengan sholat taraweh. Nah, itu juga kebersihan. Sebut saja orang itu batal misalnya di tengah sholat, wudhu lagi, bersih lagi, bersih lagi. Mudah-mudahan corona tidak datang pada orang-orang yang suci dan orang-orang yang bersih ini, terutama pada kaum muslimin dan muslimat yang sekarang sedang melaksanakan saum Ramadan. Oleh karena itu pula para jamaah rahimakallah, sekali lagi bahwa saum dilihat dari aspek kesehatan sebagaimana terdapat juga dalam buku-buku ilmu kesehatan sekarang ini, itu disinggung masalah saum yang dapat menyehatkan kepada soimin dan soimatnya. Saya kira itu mudah-mudahan kita lancar melaksanakan saum Ramadan ini, tidak ada gangguan sedikit pun, dan kita sehat, dan kemudian kita juga sudah suci, sudah bersih, baik secara secara fisik ya maupun secara psikis. Insyaallah kita akan dapat melaksanakan saum sampai selesai dan memelihara kesehatan melalui saum sampai selesai sesuai dengan apa yang diriwayatkan, sumu tasihu, saumlah kalian maka sehatlah kalian. Begitu, mudah-mudahan sekali lagi kita ada kesempatan-kesempatan pada waktu yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.